Sejarah dan akar ideologi sosialisme. Sosialisme secara etimologis berasal dari bahasa Prancis sosial yang berarti kemasyarakatan. Sosialisme adalah suatu aliran yang digunakan untuk dasar penentangan kepemilikan secara perseorangan. Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1830. Itu merupakan sosialisme klasik, lalu mulai berkembang di Inggris. Dikarenakan revolusi industri pada abad ke-19 memberikan dampak sosial, maka muncullah kelas-kelas sosial. Bertolak belakang dengan perindustrian yang semakin berkembang pesat, kesejahteraan para buruh justru makin menurun. Sosialisme modern lahir sebagai reaksi dari kondisi buruk para buruh di bawah sistem kapitalisme liberal. Robert Owen merupakan seorang pelopor sosialisme di Inggris. Beliau mengusulkan pemerintah untuk mengganti kompensasi dengan perkampungan yang dilengkapi unit industri untuk para buruh. Pada perkembangan berikutnya, muncul tokoh sosialisme lainnya. Salah satunya adalah Karl Marx. Karl Marx mengembangkan sosialisme secara radikal. Sejak kemunculan Karl Marx, sosialisme berubah menjadi komunisme. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai apa sih isi atau gagasan yang ditekankan pada ideologi sosialisme ini. Sosialisme ini berasal dari kata sosius yang artinya masyarakat. Sosialisme adalah ideologi yang dibentuk dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat secara kolektif dan produktif dengan membatasi hak kepemilikan individunya. Pada sosialisme, tidak ada pembagian kelas di mana tidak terdapat kompetisi di antara individu dan semua rakyatnya memiliki kedudukan yang sama di mata pemerintah. Kemudian, ideologi sosialisme ini memang identik dengan ideologi komunisme di kalangan masyarakat. Tetapi sesungguhnya ideologi komunisme dengan sosialisme merupakan kedua hal yang berbeda. Dalam ideologi sosialisme ini sangat menjunjung adanya pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan. Pemerintahlah yang memegang kendali penuh atas semua kebutuhan dan hak bagi rakyatnya. Oleh karena itu, ideologi sosialisme menentang adanya kesenjangan sosial, baik karena adanya sistem feodalisme maupun yang tercipta akibat adanya persaingan bebas. Ideologi ini berhubungan dengan hakikat manusia yang bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kebebasan, tetapi kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk saling tolong-menolong. Sekian pembahasan singkat saya mengenai ideologi sosialisme ini. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi berikut beberapa ciri-ciri dari ideologi sosialisme. Yang pertama yaitu ideologi ini mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara. Jadi menurut mereka ya negara itu nomor satu. Jadi mereka lebih mengutamakan kekuasaan dan keamanan negara mereka. Terus yang kedua, tidak ada kelas kaya dan miskin ataupun kelas majikan dan buruh, karena menurut pandangan mereka ya semua manusia itu sama. Terus yang ketiga, mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Jadi setiap manusia itu ya memiliki persamaan hak gitu. Terus yang keempat, mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Selanjutnya, yang kelima, berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh dengan luas secara bertahap. Yang keenam, sosialisme berpegang pada prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan. Jadi ya setiap manusia ini mereka berpegang pada ya kesamaan derajat sama manusianya gitu. Terus selanjutnya yang ketujuh, paham ini mempunyai pemikiran ekonomi negara sentris, yaitu untuk mengatasi kesenjangan. Jadi mereka seminimal mungkin mengatasi kesenjangan ekonomi di antara masyarakatnya. Jadi sedikit masyarakat yang mungkin ekonominya rendah gitu, sebisa mungkin mereka memiliki persamaan juga di ekonominya. Selanjutnya yang kedelapan, pemikiran politik sosialisme, yaitu bahwa negara sangat diperlukan untuk membina dan mengkoordinasikan kebersamaan. Jadi mereka saling berkoordinasi untuk tetap bersama atau menjalin tali persaudaraan pada masyarakat yang lainnya. Terus yang terakhir, pemikiran keagamaan sosialisme terpengaruh kuat oleh pemikiran yang berdasarkan ajaran agama bahwa manusia itu harus saling tolong menolong. Ya seperti dasar pelajaran agama,
Ya, kita sama manusia memang harus saling tolong menolong, saling membantu, saling bekerja sama. Jadi di paham sosialisme ini mereka lebih lebih solid, dan mereka lebih mengutamakan gotong royong atau saling membantu sama masyarakatnya. Nah, sekarang aku mau ngasih tau kalian negara-negara yang menganut paham sosialisme. Pertama ada Cina, Denmark, Finlandia, Belanda, Kanada, Swedia, Norwegia, Irlandia, Selandia Baru, dan Belgia. Dan negatif dari paham sosialisme bagi Indonesia adalah yang pertama, sosialisme dalam bidang politik. Sosialisme tidak memberlakukan adanya perbedaan tingkatan-tingkatan sosial, begitu pula kehidupan masyarakat di Indonesia. Tidak pula diterapkan strata-strata sosial tertentu. Yang kedua, sosialisme mempengaruhi adanya pemikiran ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Sedangkan dalam bidang politik, Insinyur Soekarno berharap bahwa Indonesia akan menjadi sosialisme, sebab paham ini memberikan keterbukaan atas asas-asas kebersamaan dan kesetaraan. Untuk itu, Soekarno mengajarkan Resopim atau Revolusi Sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional. Menurut Muhammad Hatta, intensif moral begitu penting peranannya dalam masyarakat, sehingga intensif ekonomi yang berwujud keuntungan dianggap tidak cukup. Yang ketiga, gerakan serikat buruh di Indonesia semakin berstruktur. Gerakan kaum sosialisme di Indonesia telah mampu membuat gerakan serikat buruh tersebut semakin militan, bahkan lebih radikal ketika dibandingkan dengan gerakan sebelumnya masuknya sosialisme di Indonesia. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah karena lebih mementingkan pembangunan dan mengesampingkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengakibatkan pengangguran infrastruktur maupun struktur menjadi lambat, kebebasan individu dibatasi oleh pemerintah, sehingga mematikan kreativitas warga negaranya. Yang kelima, sektor swasta dan industri kurang berkembang, sehingga kurang mampu dalam menghadapi kemajuan zaman. Selanjutnya, ada kelebihan dari sosialisme. Yang pertama, adanya tingkat efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat yang lebih besar dikarenakan tidak terjadi kepemilikan pribadi atas sarana dan prasarana produksinya. Yang ketiga, tidak terjadi praktek monopoli. Yang keempat, tingkat fluktuasi bisnis yang rendah. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dikarenakan adanya perencanaan yang baik oleh negara, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tepat. Selanjutnya, ada kekurangan sosialisme. Yang pertama, kurangnya kebebasan ekonomi. Yang kedua, konsumen menjadi menderita dikarenakan konsumen tidak dapat menikmati hak-haknya. Yang ketiga, tidak adanya kebebasan politik yang akan berakibat semangat dari demokrasinya menjadi mati. Yang keempat, tidak terjadi kompetisi ekonomi. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi sepenuhnya dijalankan oleh negara. Akibatnya, tingkat kreativitas produsen menjadi rendah dan daya cipta inovasi produk juga ikut menurun, sehingga produk cenderung monoton dan tidak berkembang. Sekian. Terima kasih.